Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Febriana Sonya Sigalingging, NIM D1A020056 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dalam agribisnis dengan dosen pengampu, Dr. Insinyur Irawahyuni MP. Baiklah, untuk pertama sekali, saya akan menjelaskan apa itu teknologi agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, dan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama, mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. Yang kedua, kemampuan pembiayaan pengembangan dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Yang keempat, skala usaha dan tingkat persaingan. Dan yang kelima, budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat. Manajemen teknologi mencakup perorganisasian sumber daya yang diperlukan serta dialokasikan secara tepat dan efisien sehingga diperoleh optimalisasi, alokasi, dan perorganisasian yang tepat. Aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan teknologi. Yang pertama, integrasi antara ilmu pengetahuan, rekayasa, dan manajemen dengan aktivitas penelitian, pengembangan, dan manufakturing. Yang kedua, pengembangan teknologi merupakan isu bisnis dan bukan hanya isu teknologi semata, karena teknologi dalam bisnis ditujukan untuk memperbaiki kinerja bisnis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. Yang ketiga, pengembangan dan aplikasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis, yaitu untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnis tersebut. Yang keempat, peningkatan kinerja sumber daya manusia, teknologi, dan aset bisnis lainnya dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi dalam unit bisnis. Penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri pengolahan hasil pertanian mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penerapan teknologi konvensional. Kelebihan penerapan bioteknologi yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tanaman atau hewan sehingga memenuhi selera konsumen. Yang kedua, mempunyai potensi untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisasi yang sudah terrekayasa genetik untuk mendegradasi bahan kimia beracun. Strategi penerapan bioteknologi dalam agribisnis, yaitu yang pertama, penerapan bioteknologi yang mencakup teknik DNA, rekombinan, transfer gen, manipulasi dan transfer embrio, serta regenerasi tanaman. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan pelaksanaan manajemen penanganan hama terpadu. Yang ketiga, penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Pembangunan pertanian dimaksudkan untuk mewujudkan pertanian tangguh yang mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani sehingga menciptakan kesempatan kerja produktif dan kesempatan berusaha yang berdaya saing. Pembangunan pertanian modern adalah pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dengan kaidah-kaidah IPTEK yang mencakup keseluruhan sistem yang dilaksanakan secara terpadu, mulai dari subsistem budidaya atau produksi, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, subsistem pemasaran dan distribusi, dan subsistem pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelayanan informasi pasar. Ciri-ciri pertanian modern adalah yang pertama, pemanfaatan sumber daya pertanian yaitu lahan, air, plasma nutfah, modal, tenaga kerja, dan teknologi secara optimal dan berkelanjutan.
Yang kedua, penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif berdimensi horizontal, vertikal, maupun regional. Yang ketiga, penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis. Yang keempat, peningkatan efisiensi sistem agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dengan kandungan iptek yang berdaya saing tinggi serta memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen secara berimbang. Dengan demikian, kebijakan strategis pengembangan iptek pertanian harus didasarkan pada kebutuhan nyata petani dan pihak pengguna iptek yang berlandaskan asas keselarasan untuk membina keterpaduan antara kegiatan pembangunan sosial ekonomi dengan kegiatan pembangunan biofisik. Peranan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, dalam pelestarian lingkungan. Kita dapat melihat dan membaca dalam PPT yang sudah saya tampilkan. Dengan demikian, peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian penggunaan teknologi akan terjadi bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam Berikutnya, peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek. Selanjutnya, peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui peranan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, dalam pelestarian lingkungan. Kita dapat melihat dan membaca dalam PPT yang sudah saya tampilkan. Kesimpulannya yaitu peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Peningkatan komunikasi informasi iptek dan komersialisasinya kepada masyarakat pengguna sangat perlu diupayakan secara terpadu. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka secara sadar bersedia berpartisipasi dalam setiap upaya adopsi inovasi iptek pertanian secara berkesinambungan. Sekian yang boleh saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.